Angin laut tiup perlahan, sampan nelayan mudik ke tepi. Krisostomus Tambunan perkenalkan teman-teman yang ada di sini. Burung camar terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Hairun Nisa nama dikenal, mudah-mudahan dikenal sampai nanti. Pagi hari ke Tanjung Pinang, membawa hasil tangkapan putra. Izinkan diri memperkenalkan, nama saya Rangga Saputra. Laut biru tempat berlayar. Kompas dipandang siang dan malam. Hari ini kita belajar teorema Pitagoras dalam pembelajaran. Selamat pagi anak-anak Bapak. Semangat kalian hari ini? Ya. Emang tadi ada kelas? Belum. Oke. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Hadir semua. Ada semua. Ini Pak. Oke. Untuk hari ini enggak pernah anak bapak udah gimana? Baik semua? Baik Pak. Coba lihat di angle kita ada sampah, kotoran, kayu. Bersih semua ya. Ya ini kan bapak ngajar jadi enak, bahagia lihat kelas luar ini. Oke, untuk memulai pembelajaran kita ketua kelas Arzan pimpin doa. Oke, baiklah. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak bapak. Hari ini kita akan belajar dengan cara yang sedikit yang berbeda. Karena apa? Kalian itu akan menemukan sendiri konsep matematika melalui pengamatan kalian sendiri. Nah hari ini target kita itu ada 3 anak. Yang pertama itu menemukan hubungan sisi segitiga siku-siku. Yang kedua membuktikan teorema Pitagoras dengan GeoGebra. Yang ketiga itu menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku. Aturan belajar kita itu anak-anak bapak itu harus aktif bertanya, berdiskusi. Bapak kan suruh pada minggu lalu kan membawa HP kan, tapi HP itu untuk dibuat ke dalam pengerjaan tugas nanti di dalam kelompok. Tidak boleh bermain HP selain pembelajaran. Semua anggota itu harus bekerja. Oke, siap anak-anak? Ya. Oke. Untuk materi kita pada hari ini itu merupakan menemukan rumus teorema Pitagoras yang dimana anak-anak bapak bisa tengok gambar pada berikut ini. Nah, coba bayangkan jika kamu mau manjat dinding menggunakan tangga nih pada gambar itu dengan jarak kaki tangga dari dinding itu 3 meter dan tinggi dinding 4 meter. Berapa panjang tangga yang kita butuhkan untuk melihat dari gambar tersebut? 12 Pak. 5 Pak. 7 Pak. Berbeda-beda kan? Ini Ya. kita ketemu nih. Jadi sekarang kita akan coba lah. Bapak akan mengasih RAPD ke dalam grup, nanti anak-anak bapak buka ya. Nanti bapak kasih kelompoknya. Siapa? Udah. Nah, kan dari tugas yang minggu lalu kan bapak udah tengok nih nilai-nilai anak-anak bapak nih. Jadi ada yang bagus. Intinya paling terjelek itu 85. Itu kasih tepuk tangan dulu mas. Oke, sekarang bapak buat kelompok, per kelompoknya 4 orang ya. Ini mau bapak yang bagikan atau anak-anak ambil sendiri nih? Bagi sendiri. Bagi sendiri. Oke, aturlah dulu untuk kelompoknya. Oke, agak udah bapak kirimkan. Bisa anak-anak buka sekarang per kelompok 1 orang saja. Tapi pengerjaannya itu bersama-sama dengan anggotanya ya. Baik Pak. Oke. Oke, untuk aktivitas yang pertama udah pada siap semuanya?
Iya, Pak. Nah, untuk aktivitas kedua, ini pengen mau Bapak tanya nih. Anak-anak ambil saja di LKPD-nya. Bisa, Pak. Kan itu kan ditanyakan, perhatikan ketiga persegi pada GeoGebra persegi mana yang memiliki luas paling besar. Mengapa demikian? Nah, coba anak-anak Bapak tengok, persegi mana yang paling besar dari gambar itu? Kanan, Pak. Kanan, Pak. Yang C, Pak. Yang ini? Iya, Pak. Oke anak-anak, apakah sudah siap semuanya? Sudah. Jadi untuk pada kasus tadi yang di tangga tadi, jadi bisa di dalam GeoGebra tadi sudah ditengok kan di dalam jarak ini tadi 3 meter kan? Nah, sisi tingginya 4 di GeoGebra tadi kan ada kan yang di dalam NKPD? Ada, Pak. Dari pengamatan anak-anak Bapak nih, cara mengerjakannya untuk melihat panjangnya tangga tadi kayak mana itu? Sisi miringnya, Pak. Ya Pak, lurusnya sisi kali. Sisi kali sisi, Pak. Nah betul, sisi kali sisi itu ada di RAPD tadi. Nanti gambarnya seperti ini kan? Ya Pak. Tadi yang paling terbesar warna apa? Warna hijau. Kuning. Hijau. Merah Pak. Nah yang di sini itu warna hijau. Jadi kok persegi yang paling besar itu ada di warna hijau. Yang paling kecil tadi warna merah, yang sedang itu warna biru. Nah jadi kan tadi kan kita anggap ini tangga, ini alasnya, ini dinding. Iya. Ini kan dari segitiga siku-siku. Iya, Pak. Tadi anak bapak tadi ada bilang Pak memakai rumus luas persegi, di mana sisi kali sisi, betul? Betul. Nah, ini kan di bagian dindingnya berapa ukurannya? 3. Berarti luasnya 3 kali 3. 9. Yang untuk alasnya? 4. 4 kali 4? 16. Nah, untuk mencari di bagian area sampingnya tadi pas aku mencari RKPD-nya itu pas di bagian tabel ya ada kan? Ada. Itu anak bapak cara lihat pengertian itu gimana? Apakah ditambah, dikurang, dikali? Ditambah. Ditambah. Perseginya yang ditambah Pak. Persegi sedang sama? Kecil. Kali persegi yang besar Pak. Itu belakang. Jadi hasil dari 9 ditambah 16 sama dengan 25 Pak. Jadi bisa kita tengok dalam rumus Pythagoras untuk mencari sisi sampingnya. Itu kan nanti bakalan dibilang nanti kan itu kan ada masih 25 kuadrat, ya kan? Ya, Pak. Jadi untuk mencarinya itu kita memakai akar. Jadi bisa kita simpulkan rumus untuk mencari masalah tersebut itu siapa yang bisa mendapatkan rumusnya dari kelompok ini dulu. Kami, Pak. Kelompok depan, ya. Kalau untuk mencari rumus ini kami menggunakan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, Pak. A kuadrat itu kami jadikan sebagai sisi alas, B kuadrat kami jadikan B kuadrat kami jadikan sisi tegak, dan C kuadrat kami jadikan sisi miring untuk membentuk segitiganya, Pak. Dari sebuah tangga. Dari kelompok ini. Iya, Pak. Kalau yang lain, Kalau kami Pak, kan kami nggak tahu tuh ABC-nya gitu Pak. Jadi Ya. harus buat Pak. Yang bawahnya itu kami buat dari sisi alas. Jadi sisi alas kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat Pak. Didapatlah sisi miring kuadrat Pak. Nah dari kuadrat itulah baru dikonversikan ke bilangan biasa Pak. Didapatlah 5 Pak. nah itu adalah definisiannya dari rumus Pythagoras. Jadi anak-anak udah pahami konsep rumus Pythagoras nih? Kalau sudah, Bapak mau tengok nih nilai asesmen sumatif kalian nih. Bapak bakalan buat suatu quizzes. Nanti anak-anak Bapak tuh bakalan mengerjakan sendiri-sendiri, bukan lagi dengan anggota kelompoknya lagi. Oke, sekarang kembali lagi ke tempat dulunya masing-masing. Nah, ini untuk backgroundnya bisa dilihat tertampil. Nah, bisa dibarcode, bisa dimasukkan kodenya sekarang. Di pembelajaran kita hari ini yang betul-betul memahami konsep pembelajaran Bapak hari ini itu ada Suhaila, ada Amin, ada Jadul, Gili, dan Red Eyes. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Saat ini anak-anak Bapak bisa dapat memahami
konsep yang kita pelajari? Sampai. Saya, Pak. Oke, Maria. Jadi kesimpulannya itu adalah sisi terpanjang itu didapatkan dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegaknya, Pak. Oke. Yang lain ada? Sama Pak. Sama. Sama Pak. Betul sekali. Itu nanti juga di dalam pembelajaran kita ini, apalagi sebagai laki-laki nih, sekarang udah di tingkat SMP nih, sebentar lagi SMA, kuliah, kerja. Itu di dalam rumus Pitagoras ini, itu bisa kita gimana sih kita mencari sisi miringnya itu? Itu karena apa? Banyak kali manfaatnya yang kita dapat. Apalagi di dalam pembelajaran dunia nyata, di dunia nyata itu apa? Seperti pembangunan. Di pembangunan itu, kayak bangunan yang kita duduki ini sekarang, itu para pekerja itu memakai rumus Pitagoras loh. Hebat kan? Ya. Para pekerjanya tahu. Jadi kita memang harus betul-betul mempelajarinya. Oke? Oke, anak-anak ini bisa dibarcode-kan untuk melihat kegiatan pembelajaran kita ini di mana nih. Nanti bakalan Bapak sebagai ada versi Bapak lah untuk pembelajaran kita untuk minggu depan dan seterusnya. Oke? Udah semuanya anak Bapak? Sudah, Pak. Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita selesaikan sampai saat ini. Untuk waktu istirahatnya sudah lewat 2 menit. Untuk anak-anak Bapak bolehlah istirahat. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua.